Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Rakyat terus yang memilih itu dianggap apa gitu loh maksud saya. Maaf ya, maaf Pak Prabowo. Rekan-rekan yang saya muliakan di hadapan Allah SWT, tentu negeri kita alhamdulillah masih dimiliki oleh Allah SWT. Dalam hal ini Allah masih melindungi negeri kita yang carut-marut, yang akal dari para pemimpin kita ini busuk. Terbukti, saya akan mengutip satu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Apa yang dibacakan oleh Daniel Yuksmik itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2024 pada saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa ada satu poin yang nyata dan jelas dikatakan bahwa Jokowi tidak terbukti ikut cawe-cawe. Tidak ada bukti. Itu menurut jawaban dari salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi, 9 hakim. Tentu diaminkan sama 9 hakim. Saya nggak tahu kalau ada dissenting opinion. Tapi ingat, sadar atau tidak, mereka manusia lemah. Allah mencoba untuk menggelincirkan lidah Prabowo sebagai presiden. Digelincirkan sama Allah. Saat HUT terjadi kemarin, saya lupa tanggal 15 atau 16, HUT Gerindra 15 ya. Prabowo dengan tegas, presiden kita, saya bisa jadi presiden, istilahnya begitu. Saya bisa terpilih karena Joko Widodo presiden ke-7. Itu sudah terbantahkan apa yang dibacakan putusan resmi secara konstitusional oleh hakim tadi yang saya sebut, Daniel Yuksmik. Ini bukan cuma memalukan, saya kira. Kalau bahasa ibaratnya, mohon maaf ya. Ini sama aja dengan seorang pemimpin mengurapi mukanya dengan kotoran. Jadi bayangkan, maksud saya, saat putusan MK, Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional tertinggi, 9 pilar hakim yang diakui di dunia nasional maupun internasional, mengatakan tidak ada cawe-cawe, tidak terbukti bahwa Joko Widodo melakukan itu. Tapi dibantah dengan sang presiden yang terpilih bahwa yang dia bisa duduk, yang milih artinya ya cawe-cawe gitu loh. Sehingga dia menghidupkan bahasa hidup Jokowi, hidup Jokowi, dengan lagu terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi. Saya kira rakyat terus yang memilih itu dianggap apa gitu loh maksud saya. Maaf ya, maaf Pak Prabowo. Ini Anda sadar atau tidak sih bicara begini nih? Disoroti dunia nasional maupun internasional loh. Ini saya kira berbahaya. Satu hal itu. Yang kedua, sekarang informasinya Jokowi diangkat menjadi dewan tertinggi untuk ngurusi 14.000 triliun. Kalau itu benar terjadi dan terlaksana, ini penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Dalam sejarah saya mau tanya kepada rekan-rekan pers ini, ada nggak mantan presiden itu yang dipilih lagi oleh presiden terpilih untuk masuk di ASN, misalnya menjadi pengawas keuangan di seluruh dunia? Coba cari Anda, mau di map, mau di Google, mau datang sendiri ke negara-negara asing bertanya. Baru terjadi sekarang. Artinya apa? Buktinya apa? Bahwa telah terjadi pengkhianatan kepada rakyat ini. Rakyat yang 282 juta ini dianggap bego, dianggap nggak ngerti. Dan saya juga nggak ngerti kampus-kampus yang ada di Indonesia yang punya nama
mau rektor, mau dekan, mau para profesor, ya kan? Kok diam gitu loh dalam hal yang begini? Ini menakutkan kalau ini terjadi. Dan sekali lagi, saya berharap DPR jangan diam. Saya yakin rakyat ini nggak bego sekarang, mahasiswa nggak bego, buruh nggak bego, pasti akan dikepung kalau ini benar-benar akan dilaksanakan. Karena ini penghinaan sesuai judul tadi yang disampaikan oleh Bang DHL. Apakah masih dipercaya Sang Prabowo sebagai presiden ini pro kepada rakyat? Jadi bukan cuman perintah pencabutan pagar di Teluk Naga atau di Banten itu, bukan. Itu soal kecil. Yang terjadi proses juga gugatan masih sekarang jalan. Jadi harapan saya, ya Kak, saya rakyat, saya advokat, saya pengacara, bahwa kembalikan negara ini kepada poin Undang-Undang Dasar yang asli. Ya, kuatkan TNI, ganti Kapolri yang sudah tidak lagi berpihak. Ya, kalau masih bisa berpihak silakan, tapi kalau tidak berpihak sudah harus dicopot dan diganti. Ya, karena sudah begitu banyak sekali ini kasus yang terjadi di negara kita, terutama penguasaan tanah-tanah negara yang diambil dan itu mutlak korupsi. Pasal 2, pasal 3, termasuk 263 sampai 267, yaitu mereka sudah benar-benar merubah semua seolah-olah ada sertifikat HGB, HGU dan segala macam, dipalsu semua, dan itu ancaman pidananya cukup berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menyatakan di samping Allahu Akbar, Allah yang besar, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Saya kira itu aja.